Pendiri Microsoft, Bill Gates, yang juga dikenal sebagai seorang investor pengembangan berbagai vaksin termasuk vaksin COVID-19 menyatakan masih banyak nih orang yang meremehkan pentingnya penggunaan masker. Bahkan ketika pandemi COVID-19 tidak kian jinak dan masih terus meluas. Nah, menurut Gates nih, masih ada pihak yang menyangkal dan percaya teori konspirasi dengan memilih untuk tidak memakai masker meskipun itu bisa menyelamatkan hidup mereka serta orang lain tentunya. Nah, selain itu masih banyak juga politisi yang tidak memberi contoh bagaimana pentingnya penggunaan masker. Iya, padahal hingga saat ini masih belum ada vaksin ataupun juga obat yang efektif untuk mencegah dan mengatasi infeksi virus yang telah merenggut hampir 1 juta nyawa di seluruh dunia ini. Namun masker telah terbukti bisa mencegah penularan penyakit pernafasan yang biasanya ditularkan melalui tetesan droplet saat batuk. Nah, ini dia juga ya, kadang-kadang kayak bikin deg-deg ser juga kalau ketemu orang tapi nggak pakai masker gitu ya. Walaupun misalnya nggak pakai masker juga at least kita bisa jaga jarak seperti kita saat ini ya. Iya, jaga jarak. Nah, ini ada informasi dari Amerika Serikat ya, Iya, Iva? betul. Nah, rupanya ini nggak cuman yang biasa kita temuin di pinggir jalan aja, tapi juga ada juga beberapa tokoh gitu yang menjadi sorotan masyarakat. Ini Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini menjadi salah satu tokoh yang disorot karena jarang menggunakan masker wajah di saat pandemi seperti ini. Dan Trump pun mengungkap alasan, berikut informasinya. About the masks have to be handled very gently, very carefully. I see that in restaurants there are people with masks and they're playing around with their mask and they have it. Their fingers are in their mask and then they're serving with plates. I mean, I think there's a lot of problems with masks. They are part of the role for the decrease in cases because they are effective, as you just said. So I know you've wanted. No, they may be effective, and I wear them when I'm in a hospital or when I'm in a setting with a lot My of question is, why not wear it more often, or have the White House staff wear it more often to set an example for the country? worn masks, and especially I like to wear them when I'm in hospital. Not for me so much as for other people. Okay. Iya, nah mungkin ucapan Bill Gates ini juga termasuk menyasar pemimpin negara-negara seperti Donald Trump begitu yang tidak gencar memerintahkan penggunaan masker dan bahkan saat ini ia menggelar kampanye. Presiden Brasil Jair Bolsonaro juga meremehkan masker. Demikian pula Perdana Menteri Inggris Boris Johnson tidak mengenakannya di depan umum hingga Juli silam. Ternyata kedua pimpinan negara ini juga sekarang divonis positif sudah mengidap virus corona dan harus menjalani perawatan intensif untuk kesembuhannya. Berarti ini nggak boleh anggap remeh ya, langsung karmanya instan ya kalau untuk Boris Johnson dan juga tadi Presiden Brasil ya. Nah, ingat sesuai peraturan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan juga Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC, memakai masker wajah dengan jenis yang tepat dan sering membersihkan serta mencuci tangan menjadi satu-satunya cara menangkal COVID-19 untuk saat ini ya, selagi vaksin belum ketemu. Betul sekali, apalagi memang jauh lebih baik untuk mencegah daripada kalau sakit nanti banyak yang terbuang begitu kan, ada energi, kemudian waktu dan juga tentunya uang ini terbuang. Iya, dan juga betul keluarga sekali. dan sahabat-sahabat di sekitar kita ya, ini juga harus kita pikirkan ya. Iya. Nah, kita ke informasi lain ini ya, Syarifah. Iya, nah di sini ada Berkshire Hathaway membeli saham Snowflake 250 juta dolar Amerika Serikat dengan harga IPO yaitu 120 dolar Amerika per sahamnya dan tambahan 4,04 juta saham dari pemegang saham lain dengan harga debutnya. Dan cuan pun melimpah dan saat ini jadi di hari pertama melantai di bursa, harga saham Snowflake melonjak 2 kali lipat dari harga IPO. Nah, langsung muncul dugaan ini Niva dan juga Alin ya. Harga saham melejit ini imbas Letnan Buffett, Todd Combs ya, dan ada juga Ted Weschler yang mengatur taruhan dari si Snowflake. Jadi pada IPO 16 September kemarin ini ya, saham Snowflake ditutup langsung naiknya ke 111%. Ini nggak naik lagi tapi melejit ini ya. Melesat. Iya, betul. Ini naik 111% pada level 3,93 ya betul. per sahamnya. Semuanya memang berasal dari IPO yang luar biasa dan juga jarang terjadi. Kejutan ini memang bisa datang dari pasar saham kapanpun ya. Snowflake ini bikin petinggi perusahaannya, CEO Slotman dan juga CFO Mike Scarpelli langsung menjadi miliarder dadakan. Cuannya melimpah demikian. Sedap banget ya, ini jarang-jarang loh Warren Buffett sebenarnya beli saham IPO ya, dan sekalinya beli langsung bikin CFO dan tadi pendirinya itu langsung jadi miliarder instan ya. Jadi Snowflake ini adalah perusahaan teknologi yang produk utamanya adalah
solusi data berbasis komputasi awan atau cloud. Pendapatan perusahaan untuk paruh pertama tahun 2020 ini meningkat lebih dari 2 kali lipat secara tahunan. Begitu pula dengan jumlah pelanggannya yang borong saham IPO Snowflake ini. Selain Warren Buffett adalah juga raksasa teknologi komputasi awan Salesforce. Pas banget ya, lagi pandemi, musimnya work from home, segala macam dilakukan virtual, ada bisnis komputasi yang IPO ya. Betul, Giva. apalagi memang sektor-sektor teknologi ini juga kita ketahui selama masa pandemi ini juga terus diborong gitu oleh para investor dan juga cuannya juga cukup tinggi gitu. Nah, sebetulnya kalau langkah dari Salesforce berinvestasi Snowflake ini tidak terlalu mengejutkan ya, karena memang seperti lanjut dari tren investasi dia di sejumlah perusahaan perangkat lunak cloud dalam beberapa tahun terakhirnya, termasuk adalah Zoom, kemudian ada Twilio, dan juga ada Dropbox. Ya, Buffett sebenarnya pernah borong juga saham IPO ya. Ini milik fintech asal Brasil, Stone CO di 2018 silam. Ternyata perusahaan ini juga memang prospektif. Setelah IPO, Stone Co ini berhasil mencetak laba di tahun 2019, meningkatnya langsung 3 kali lipat dari laba di tahun 2017 sebelumnya, sampai ke angka 147 juta dalam dolar Amerika Serikat.